Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Hana Koidah Hanifah. Saya mahasiswi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini di video kali ini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan Idul Adha di keadaan PPKM saat ini bersama Bapak Ustadz Saiman, tokoh masyarakat khususnya di Kampung Serpong Roda Hias. Jadi sebelum kita memasuki topik, kita diperkenankan kepada Bapak Ustadz Saiman untuk mengenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Tadi diminta memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum Dehana. Alhamdulillah sore hari ini berkat izin serta iradah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa dipertemukan. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, jagalah kesehatan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan sehat kita bisa beraktivitas apapun. Tanpa sehat, Masya Allah, luar biasa. Dengan nikmat sehat itu kita bisa berbuat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tadi diminta perkenalkan, oke, baik, nama Bapak Pak Saiman, ya, keseharian itu ngajar di SDN Serpong 3 dan di SD Al-Azhar BSD. Alhamdulillah dengan nikmat tersebut saya pribadi bisa memberikan keilmuan ke anak-anak. Namun sudah hampir 1 tahun lebih ini kita belajarnya hanya melalui daring, ya. Kemudian di samping saya ngajar juga, barangkali saya punya kegiatan lain yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Apabila masyarakat membutuhkan tenaga saya untuk menjadi seorang MC, untuk menjadi seorang kori, kemudian sambutan mewakili Sohibul Hajat atau Sohibul Bait, alhamdulillah itu bisa dipenuhi. Di samping itu juga saya selaku Ketua DKM Musolah Rudatul Ummahat di wilayah 02 RW 02, ya alhamdulillah sekarang ini berjalan dengan baik. Itu aja sementara perkenalannya, Dehana. Ya, Insya Allah banyak sekali kegiatannya ternyata ya. Alhamdulillah. Oh ya, ada satu lagi yang cukup menarik. Nah, Bapak sekeluarga itu, ya terutama anak Bapak yang pertama itu punya punya kegiatan yang menghibur gitu untuk menambah imun kita. Artinya kita punya grup Gambus Alfanada. Iya, apabila ada yang mau, monggo di YouTube bisa dibuka nanti lagu Asuban Ustadz Saiman ada. Oke, ya. siap. Oke, sebelum kita memasuki topik, mungkin ada baiknya ya, mungkin kita ada yang belum tahu, teman-teman yang menonton video ini, mungkin ada yang belum tahu asal usulnya Idul Adha itu seperti apa ya Pak? Ya. Mungkin kenapa sih kok Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban yang mungkin kambing, sapi, kerbau, domba, dan unta ya Pak? Iya. Oke, barangkali kalau melihat sejarah dulu,
Idul Adha itu kan berkaitan dengan Idul Kurban. Ya, selalu itu bagaikan apa ya? Tidak bisa dipisahkan antara Idul Adha dengan Idul Kurban. Kenapa? Karena sejarahnya yaitu ketika Nabi Ibrahim, maaf, Nabi Ibrahim mimpi menyembelih putranya Ismail. Nah, ketika itu kan ketika usia Ismail beranjak bisa diajak bicara gitu ya, sedikit agak remaja, itu sudah bisa diajak ngobrol. Itu Nabi Ibrahim itu menyampaikan, "Wahai anakku, aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi menyembelih kamu." Nah, itu yang disampaikan ke Nabi Ismail, ke Ismail waktu itu. Kemudian Ismail jawabnya apa? Ismail menjawab, "Silahkan ayah. Silahkan laksanakan mimpi ayah." Itu bahasa kita ya, bahasa kita. Silahkan laksanakan ayah. Dengan begitu sabarnya luar biasa ini anak. Oleh karena itu perlu kita contoh ya. Kesabaran dari Nabi Ismail alaihissalam, kemudian kepatuhan dari Nabi Ibrahim menjalankan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terlaksananya waktu itu mau penyembelihan. Kemudian Nabi Ismail itu membaringkan kepalanya, lehernya ketika mau disembelih, maka Allah ganti dengan seekor domba atau kibas. Itu sejarahnya. Maka sampai hari ini sejak kurban sejak masa Nabi Ibrahim, kemudian sampai hari ini masanya Nabi Muhammad SAW, jadi berupa hewan kurban. Adapun hewan kurban yang laksanakan itu yang disembelih adalah hewan kurban diantaranya domba, kemudian apalagi sapi, kerbau, satu lagi adalah unta. Ya, demikian barangkali sekilas sejarah kalau melihat Idul Adha berkenaan dengan Idul Kurban, ya gitu. Jadi kita melihat sejarah yang sampai sekarang alhamdulillah terus berjalan dan mungkin nggak pernah akan putus ya. Betul sekali ya. Ada satu lagi barangkali yang perlu kita camkan dari ayat, mungkin sudah hafal semua ayatnya, suratnya, yaitu surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nah, kemudian fasholli li rabbika wanhar. Setelah kita mendapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi itulah dasar kita melaksanakan kurban. Jadi bagi yang mampu melaksanakan untuk berkurban, maka berkurbanlah. Jadi jangan sekali-kali, kata Nabi, ancaman yang sangat keras sekali apabila orang yang mampu, banyak uangnya, banyak hartanya, dia tidak berkurban, ancamannya jangan mendekati tempat sholatku. Demikian, sangat keras sekali, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian. Iya, begitu. Lalu bagaimana pelaksanaan Idul Adha nanti saat PPKM di Kampung Serpong ini, Pak? Ya, atas dasar kedua ayat tadi, maka barangkali kita nggak mau terjadi hal-hal yang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nauzubillah min zalik, kalau seandainya kita tidak melaksanakan sholat, kita tidak melaksanakan Idul Kurban, berarti kita melanggar aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi suruh berkorban berdasarkan ayat ada.
Kemudian namun tinggal sistemnya. Nah, tetap kita laksanakan di daerah Serpong, yang tadinya kebetulan saya ditunjuk jadi seksi acara, pengatur acara di acara Idul Adha, Idul Kurban itu. Tapi karena ada larangan, bukan larangan sih, ada himbauan dari pemerintah setempat, dari kelurahan, dari kecamatan, pokoknya dari pemerintah setempat, bahwa boleh melaksanakan namun terbatas. Jadi kebetulan alhamdulillah kita ada masjid, ada musola, jadi dibagi dua. Nah gitu, dibagi dua, jadi tidak terlalu terlalu berkerumun gitu. Akhirnya jadi bagi dua antara Masjid Al-Fatah dengan musola Rudatul Ummahat gitu. Jadi tetap kalau pelaksanaan kurban memang dilaksanakan di sana. Ini jauh berbeda dari jumlah yang ada. Kemarin itu mukorib sapi aja itu ada sekitar 5 sampai 7 ekor hewan kurban sapi. Namun setelah dicek hari ini sampai hari ini baru ada 2. Kemudian kambing kalau kemarin itu ada sekitar 90 lah atas jumlah sekian. Nah, sekarang baru ada 20. Yang sangat merosot sekali. Namun tetap terlaksana alhamdulillah gitu. Ya. Seperti itu ya. Iya. Mungkin sebelumnya itu yang bisa kita ketahui ya di Kampung Serpong, khususnya di Roda Hias, di daerah Roda Hias, untuk membatasi kegiatan masyarakat, dilakukannya pemisahan sholat di musola dan di masjid. Itu untuk menghindari kerumunannya. Di samping itu juga kita tetap menjaga prokes. Jadi prokes tetap jaga, pakai masker, cuci tangan, kemudian apa lagi? Jaga jarak. Jaga jarak, pakai sanitizer. Gitu. Ya. Berarti dalam keterbatasan ini tidak menghalangi untuk tidak melakukan ibadah umat muslim. Betul. Jadi artinya bukan kita terkaku gitu. Jadi segalanya memang Allah yang menentukan. Oleh karena itu ikhtiar kita. Tetap kita harus ibadah. Oleh karena itu kondisi begini itu harus mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dikurangilah atau kalau bisa udah kita jauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Terlebih di Hana yang masih mahasiswa bisa ajak temannya untuk lebih banyak membaca Quran di rumah ya, tadarus Quran. Itulah namanya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari dari pandemi ini gitu. Oke, baik. Ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk share, membagi cerita kepada penonton video ini. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan lagi? Iya, jadi pesan Bapak terakhir buat anak-anakku semua, para mahasiswa, para anak muda, semangat, tetap semangat. Kalian harus lebih semangat dari kaum remaja kolot ya, harus lebih semangat dan lebih bergairah dan tingkatkan ibadahnya, karena masa depan agama dan bangsa adalah ada di tangan kalian semua ya. Begitu. Terima kasih, mohon maaf apabila barangkali ada kekurangan di sana sini, mohon maklum keterbatasan, kefakiran ilmu yang saya punya ya gitu. Jadi intinya kita harus jaga iman dan menjaga imun ya Pak. Iya betul. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga percakapan kita bermanfaat bagi saya khususnya dan juga bagi para penonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.